Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Berjumpa lagi dengan saya ya, yang tentunya Anda tahu, Cak Eko. Kali ini akan saya sambung cerita tentang perjuangan masyarakat Probolinggo, part atau jilid kedua ya. Kalau yang kemarin yang Anda saksikan itu jilid pertama tentang masuknya pasukan Belanda ke Probolinggo. Kemudian kemarin sampai selesai di tentang Siaman ya. Kalau sekarang tentang kelakuan pasukan Belanda di Probolinggo. Karena melihat kelakuan pasukan Belanda yang menduduki Probolinggo pada waktu itu, pasukan pejuang-pejuang kemerdekaan rakyat, kemerdekaan Probolinggo yang masih berbentuk laskar-laskar ya, ada laskar Ansarudillah, laskar Kelap, laskar Leces, laskar Python, juga laskar Mastrip, laskar TGP dan lain-lain, melakukan penyerangan dadaan atau melakukan penyerangan kemudian hilang. Penyerangan hilang. Karena itu pasukan Belanda yang berada di Probolinggo merasa stres dan bisa dibilang galau ya. Jadi mereka kemudian melakukan pembunuhan massal, yaitu 158 warga kota Probolinggo dibantai pada suatu tempat yang saat ini menjadi pemakaman umum di sebelah Masjid At-Taqwa ya, Kecapan ke selatan, ambil ke jalur barat. Nah di situ. Lalu TNI mengadakan long march yang pada waktu itu dinamakan long march dari Malang Selatan menuju ke Probolinggo dan Lumajang. Pasukan TNI tersebut bernama Batalion Macan Kumbang. Batalion Macan Kumbang kemudian mengambil atau menggunakan rumah kuno yang ada di Sukapura, yang saat ini ada di sebelah baratnya pom bensin Sukapura, sebagai markas mereka sekaligus sebagai pusat pemerintahan negara darurat Jawa Timur. Kemudian sedangkan rumah yang digunakan sebagai rumah dinas camat Sukapura itu adalah rumah dinasnya pejabat negara darurat Jawa Timur pada waktu itu. Dan dari rumah bersejarah di sebelah barat pom bensin Sukapura diaturlah strategi untuk menduduki kantong-kantong yang selama ini ditempatin oleh laskar-laskar, dimana kantong tersebut ada 4 kantong pertahanan. Pertama, kantong pertahanan Tongas yang dimotori oleh atau dikomandani oleh Serma Mustafa Kamal. Serma ya. Juga Pak Wijaya, Kelap Wijaya atau Laskar Kelap. Lalu di Probolinggo wilayah tengah langsung dikomandanin oleh Abdus Sarip, Mayor Abdus Sarip. Dan Probolinggo Timur dikomandanin oleh Serma Abdul Ghani, dibantu oleh Laskar Ansarudillah Genggong. Sedangkan Probolinggo Tengah yang dikomandani oleh Mayor Abdus Sarip itu dibantu oleh 2 laskar, itu Laskar TGP juga Laskar Mastrip, yang sekarang menjadi monumen Mastrip di sebelah utara
Gor Mas Trip ya. Berikut bisa Anda saksikan video dokumenter kuno, dokumenter masuknya Belanda dari Situbondo, Probolinggo ke Probolinggo, juga liputan-liputan tempat yang yang pernah digunakan oleh para pejuang kita untuk membebaskan kota Probolinggo juga kota Kraksan. Selamat menyaksikan.
Oh ya, lupa ya, tadi yang disebut cuma tiga tempat ya, yaitu Tongas, Kota Probolinggo, juga Kraksan, atau wilayah Probolinggo Timur, Probolinggo Tengah, Probolinggo Barat. Nah, yang keempat di situ saya sebut di awal ada 4 tempat, yaitu yang keempat di wilayah Lumbang, Jadi di wilayah Lumbang itu khusus untuk menjaga pusat negara darurat Jawa Timur. Di Lumbang itu ada Kompi Mayor Margono. Nah, di sana ada bukti sejarahnya di wilayah Lumbang, perbatasan Pasuruan kalau tidak salah itu ya. Ada bukti sejarahnya berupa Tugu Tunggal. Di sana pasukan Mayor Margono dibantai habis oleh Belanda. Kemudian dibantu oleh Laskar Tengger, juga Laskar Kelap. Akhirnya Belanda dapat diusir atau dipukul mundur menuju kota Probolinggo. Lalu diaturlah sebuah strategi, yaitu pertempuran dadaan atau serangan dadaan. Kalau di Jogja itu ada serangan umum 1 Maret. Kalau di Probolinggo ada serangan dadaan yang dilakukan oleh pasukan pejuang Probolinggo secara serentak, yang dimulai jam 4 pagi dengan tanda dibakarnya pelabuhan Mayangan. Setelah ada tanda dibakarnya pelabuhan Mayangan, maka seluruh pasukan yang sudah siap pada waktu itu langsung memuntahkan peluru-peluru dari senjata mereka, yang kemudian dapat membingungkan posisi pasukan Belanda pada waktu itu. Serangan umum atau serangan dadaan ke kota Probolinggo itu dilaksanakan antara tanggal 23 September 1949. Kemudian pada 1 Desember pasukan Belanda hengkang atau pergi dari Probolinggo. Karena para pejuang di Probolinggo sudah tidak mau dan tidak percaya kepada Belanda, yang akan mengadakan kembali perundingan-perundingan yang sebenarnya akal busuk atau akal licik mereka untuk menguasai tanah tumpah darah kita Probolinggo pada waktu itu ya. Hanya mau tidak mau Belanda harus pergi dari Probolinggo. Kemudian setelah Belanda pergi dari Probolinggo, diadakanlah upacara bendera penyerahan Probolinggo dari negara darurat Jawa Timur ke NKRI. Ya itu ya, sekelumit cerita tentang perjuangan Probolinggo kali ini. Berikutnya akan saya ceritakan tentang masa Probolinggo pada tahun 1200 atau sebelum kerajaan Mojopahit ya. Jadi biar nanti kita urut-urut nanti. Kalau yang ini adalah cerita perjuangan masyarakat Probolinggo pada tahun 1947 sampai 1949 ya. Setelah ini akan Anda dengarkan atau akan Anda lihat video cerita tentang masa lalu Probolinggo satu persatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.